Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bersama saya, Dona Revilia, dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, cantik, muda, dan berprestasi. Siapa dia? Dia adalah pemenang LIPI Young Scientist Award tahun 2020. Beliau adalah siapa lagi kalau bukan Dr. Afrianti Sumboja. Selamat datang Bu Afri. Saya panggilnya Mbak Afri aja ya kayaknya. Ya, boleh. Karena usia Mbak Afri kan masih sangat muda dan kayaknya 11-12 gitu sama saya. Nah, pada episode kali ini kita akan mendengar Mbak Afri untuk berbagi pengalamannya di ajang kompetisi LIPI Young Scientist Award tahun 2020. Sebagai pengantar, Mbak Afri ini adalah dosen pada program studi Teknik Material Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Sebelum menjadi dosen di ITB, beliau bekerja sebagai peneliti di ESTAR Institute of Material Research and Engineering di Singapura. Beliau juga mendapat penghargaan sebagai dosen berprestasi bidang penelitian di ITB tahun 2020. Nah, penelitiannya meliputi material untuk perangkat penyimpanan energi dan aplikasi berbasis elektrokimia lainnya. Nah, Mbak Afri, dari sekian banyak nih prestasi yang sudah Mbak Afri raih, apa sih awal mulai yang membuat Mbak Afri tertarik untuk mengikuti ajang kompetisi LIPI Young Scientist Award ini? Terus terang saya tidak tahu ya mengenai acara ini. Jadi 2 minggu sebelum deadline-nya berakhir itu saya dikontak oleh salah satu teman. Setelah saya baca-baca sepertinya menarik, jadi saya langsung kontak dekan, lalu lengkapi berkas pendaftaran saya dan alhamdulillah ternyata dapat gitu. Sesimpel 2 minggu sebelum aja ya Mbak Afri Iya. ya. Kayak nggak ada tujuan khusus atau niat yang luar biasa gitu ya. Oh, enggak ada. Memang udah berbakat banget udah nih Mbak Afri. Ya jadi karena ya coba aja daftar ini, ya udah saya daftar. Luar biasa sekali Mbak Afri ini. Nah, setelah Mbak Afri mengikuti ajang LIPI Young Scientist Award ini, apa sih impact yang bisa diberikan oleh para peneliti muda, komunitas ilmiah, dan masyarakat dari diadakannya ajang LIPI Young Scientist Award ini? Salah satu kriteria dari ajang LISA ini adalah konsistensi dalam meneliti. Gitu. Jadi harapan saya dengan adanya ajang ini itu bisa memberikan pesan kepada peneliti-peneliti muda bahwa meneliti itu butuh konsistensi, jadi tidak bisa instan. Jadi tujuannya itu ya ingin menginspirasi juga ya para teman-teman muda kita untuk berkutatlah gitu ya dengan riset dan inovasi ini ya. Wah, itu luar biasa. Dan juga ini mungkin ya Mbak, bagi para generasi muda juga kita bisa mendorong untuk munculnya talenta-talenta baru yang seperti Mbak Afri ini lah ya. Jadi diadakan ajang ini kelihatan nih mulai talenta-talenta yang luar biasa di bidang riset dan inovasi. Nah, penelitian Mbak sebelumnya kan meliputi material untuk perangkat penyimpanan energi dan aplikasi berbasis elektrokimia lainnya. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Salah satu perangkat berbasis elektrokimia ini banyak macamnya. Salah satu itu baterai. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini kita adalah kebutuhan penyimpanan energi kita itu di masa yang akan datang itu akan semakin beragam gitu. Jadi mulai dari HP, laptop, bahkan sampai mobil listrik. Tentunya kita ingin baterai kita itu tahan lama, bisa menyimpan energi yang lebih banyak, aman, murah, dan bisa diisi dengan cepat. Jadi yang kita lakukan di
di lab kita itu mencari solusi bagaimana supaya baterai kita ini bisa menyimpan energi yang lebih banyak atau bisa lebih murah atau bisa diisi dengan cepat. Jadi salah satu yang kita lakukan itu bisa memodifikasi material yang dipakai atau mengganti material yang dipakai di baterai tersebut. Ini sangat menarik ya Mbak ya, soalnya ini kalau ngomongin baterai, kita sudah tahu tadi fungsinya itu jangka panjang, itu kayak energi terbarukan dan kita tahu penyimpanan energi di dunia ini kan pasti sangat terbatas. Nah karena inilah preset-preset muda seperti ini penting untuk masa depan bangsa. Seperti tadi Mbak Afri mengatakan mobil listrik, itu udah mulai beberapa negara sudah mulai memproduksi sendiri mobil listrik. Nah, di Indonesia pun kan kita berniat untuk sampai sejauh itu ya Mbak ya. Tapi tentunya ada keinginan-keinginan dan mungkin kendala-kendala yang dihadapi untuk perjalanan itu. Nah, dari berbagai riset yang Mbak Afri telah lakukan, bagaimana sih sebenarnya potensi perangkat berbasis elektrokimia ini untuk generasi mendatang di Indonesia? Ya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Dona kalau memang kebutuhan energi kita itu akan terus meningkat di masa yang akan datang. Jadi memang bukan hanya di mobil listrik tapi juga tadi menyimpan energi yang dihasilkan dari energi baru terbarukan. Jadi misalnya kalau kita pakai sel surya, siang hari ada energi yang berlebih, kita simpan di baterai, lalu malam bisa kita pakai. Jadi itu kita bisa memakai baterai-baterai skala besar untuk menyimpan energi yang dihasilkan tersebut. Ya, bisa dibayangkan ya jika baterai penyimpan energi ini terwujud, berapa banyak kita bisa menghemat energi yang sekarang terpakai untuk mobilitas manusia di bumi. Seperti itu ya Mbak, menarik banget. Ya juga di daerah-daerah terpencil, misalnya di Nusa Tenggara itu kan banyak matahari di sana dan listrik kan belum sampai ke dalam-dalam, jadi bisa kita pakai di sana. Energi surya ya betul sekali, energi surya itu alangkah baiknya gitu ketika semua energi itu sudah sampai ke daerah-daerah itu ya Mbak ya. Salah satunya dengan penggunaan energi surya. Nah, tentunya untuk mewujudkan yang tadi Mbak Afri bilang, itu kan dibutuhkan strategi Mbak. Nah, untuk saat ini ada nggak sih strategi yang Mbak Afri lakukan atau akan Mbak Afri lakukan untuk mendukung industri baterai di Indonesia? Kalau dari saya ya mungkin kontribusi yang bisa kita lakukan dari Udivristas, misalnya kita menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, jadi mengerti tentang seluk-beluknya baterai itu seperti apa, dan juga terus melakukan R&D ya, research and development, dengan harapan suatu saat nanti baterainya itu bisa diproduksi dari teknologi yang dari Indonesia gitu. Jadi kan kita tahu bahwa sekarang ini ada beberapa perusahaan luar yang akan masuk ya, tapi itu kan dibuatnya dengan teknologinya mereka, walaupun bahannya dari kita, tempatnya di kita, tapi teknologinya itu masih dari mereka. Jadi intellectual property-nya itu masih milik mereka. Jadi harapan saya ke depannya itu ada baterai yang dibuat dari teknologi punya kita gitu. Jadi yang saya tangkap itu pasti tentang fasilitas pengembangan dan SDM-nya ya Mbak ya. Itu yang dibutuhkan oleh para periset muda, dan kolaborasi tentunya ya, dan sinergi dengan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk itu. Untuk mewujudkan itu PR kita semua ternyata Mbak. Nah, kalau prospek dari penelitian mengenai superkapasitor, baterai dan elektrokatalis di Indonesia itu bagaimana Mbak? Apa yang masih menjadi tantangan bagi peneliti saat ini? Prospek sih saya rasa cukup menjanjikan ya, karena semuanya berhubungan dengan energi ya. Tantangan ya tadi fasilitas, jadi fasilitas kita masih kurang mendukung, jadi harapan saya memang fasilitas kita perlu ditingkatkan. Betul Mbak, saya setuju. Karena rata-rata setiap peneliti atau periset muda yang kita wawancarai pasti ujung-ujungnya adalah infrastruktur, itu yang harus mesti dikembangkan, dan mudah-mudahan di Badan Riset Inovasi Nasional ini bisa memfasilitasi itu semua ke depannya. Amin. Nah, dengan diraihnya penghargaan LIPI yang Scientist Award ini, apa rencana riset Mbak Afri selanjutnya? Rencana sih melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan ya, jadi kita terus
cari melengkapi fasilitas kita, mencari dana lagi, dan tentunya mencoba memecahkan masalah-masalah yang lebih menantang lagi. Baik Mbak. Nah, ini sebelum kita tutup obrolan kita, ini saya ingin tanya nih Mbak, di luar sana generasi muda kita ini sedang berkutat dengan berbagai macam pilihan hidupnya untuk masa depannya. Ada yang sudah memilih dan bingung apakah pilihan saya sudah benar. Ada juga yang sudah menjalani tapi ya ikuti aja arusnya. Nah, Mbak Afri, Mbak Afri punya nggak pesan-pesan untuk generasi muda kita nih supaya mereka tetap semangat mewujudkan impian mereka? Silakan Mbak. Karena pasti banyak banget nih Mbak Afri di usia muda, tek karirnya udah tahu banget apa yang ingin Mbak Afri lakukan kan di masa depan gitu. Nah, untuk yang muda-muda ini yang baru masuk terjun dan ingin mendalami supaya mereka nggak ragu-ragu gitu untuk maju ke depan. Pesan-pesannya seperti apa Mbak? Saya pribadi juga pernah ada di fase-fase itu ya, jadi pasti ada lah, setiap orang pasti ngalamin fase bingung saya tuh mau kemana. Tapi bagi saya sih harus tahu dulu dengan diri kita sendiri, kita bisanya apa, kuatnya di mana gitu ya. Jadi kalau udah tahu dengan diri sendiri, kalau misalnya nggak yakin dengan hal tersebut, coba ngomong ke dosen atau orang tua atau tahu teman saya ini kuatnya di mana. Jadi kalau sudah tahu kekurangan dan kelebihan kita, saya rasa kita bisa tahu arah hidup kita itu mau kemana. Jadi saya kalau mungkin disuruh kerja yang lain-lain, mungkin saya nggak bisa juga gitu, karena saya tahu saya kayaknya cocoknya di sini. Gitu. Sudah tahu bahwa saya masih ingat Mbak Afri pernah bilang di suatu wawancara bahwa daripada kita memikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan, lebih baik ya kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Itu saya setuju banget Mbak. Nah, kawan BRIN, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Sebelum saya tutup acara podcast kita pada episode kali ini, saya ingin berterima kasih sekali kepada narasumber kita Mbak Afrianti Sumboja yang mau berbagi pengalaman, cerita-cerita, dan pesan-pesan inspiratifnya untuk para calon periset muda dan para calon inovator handal di masa depan untuk tetap semangat mewujudkan impian mereka membangun bangsa. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat. Saya Dona Revilia, pamit undur diri. Salam eksplorasi sains tanpa batas.